Sahabat Ashifa yang penuh cahaya, apa kabar jiwa kalian hari ini? Terima kasih dari hati yang paling dalam karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruang ini. Percayalah, kehadiranmu di sini bukan sesuatu yang biasa, bukan pula sebuah kebetulan belaka. Ada sebuah pesan rahasia yang dititipkan langit untukmu melalui video ini. Bila kamu mendengarnya sampai akhir, maka bisa jadi inilah jawaban atas doa yang sudah lama kamu panjatkan. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan bahwa bukan tanganmu yang mengklik video ini, melainkan ada kuasa yang lebih besar yang mengarahkan langkahmu. Saat orang lain sibuk dengan urusan dunia, kamu justru dipilih untuk singgah di sini. Itu pertanda hatimu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sepakat terlebih dahulu. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar simbol, melainkan tanda bahwa kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan menyalurkan energi positif agar doa-doa kita semakin mudah menembus pintu langit. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah tahajudku benar-benar sampai? Apakah doa yang kupanjatkan saat sujud di sepertiga malam benar-benar menembus langit? Ataukah hanya berhenti di udara, tanpa ada yang mendengar? Pertanyaan itu wajar, karena manusia seringkali meragukan dirinya sendiri. Namun, tahajud bukanlah ibadah biasa. Tahajud adalah percakapan rahasia antara hamba dengan Sang Maha mengabulkan doa. Yang membuat merinding adalah, tahajud ternyata punya tanda-tanda khusus. Tanda yang tidak semua orang bisa merasakannya. Tanda yang menjadi bukti bahwa doa-doamu tidak lagi menggantung, melainkan sudah diijabah, sudah diangkat tinggi oleh langit. Dan yang lebih dahsyat lagi, cukup dengan satu saja dari 9 tanda ini, itu sudah menjadi bukti kuat bahwa doa tahajudmu sedang dikabulkan oleh Allah. Bayangkan, hanya satu saja sudah cukup. Bagaimana jika 2, 3, atau bahkan semua tanda itu hadir dalam hidupmu? Tentu hidupmu akan dipenuhi dengan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di bagian pertama ini, mari kita kupas 3 tanda awal. Dan ingat, ini bukan sekadar teori, tapi pengalaman batin yang nyata, yang bisa muncul dalam hidup siapa saja yang istiqomah menghidupkan malamnya dengan tahajud. Tanda pertama, bangun malam terasa ringan, seolah ada yang membangunkan. Sahabat, ada orang yang bangun malam itu rasanya berat. Matanya lengket, tubuhnya malas, bahkan sekadar mengangkat kepala pun terasa seperti memikul beban. Namun, bagi sebagian orang, bangun malam justru terasa ringan. Seolah ada kekuatan lembut yang membangunkan, tanpa alarm, tanpa orang lain, hanya dirinya dan bisikan yang tak terlihat. Itu bukan kebetulan, itu adalah sentuhan malaikat yang diperintahkan Allah untuk membangunkanmu. Jika kamu pernah mengalami hal itu, jangan anggap biasa, karena sesungguhnya, ada doa yang sedang dipersiapkan untuk diangkat. Bangun yang terasa ringan adalah tanda bahwa jiwamu dipanggil oleh langit, bukan sekadar karena tubuhmu beristirahat cukup. Coba bayangkan, di saat orang lain terlelap dalam mimpi, kamu justru dibangunkan. Bukan karena ingin, tapi karena dipilih. Itu artinya, langit sedang merindukan doa-doamu. Tanda kedua, hati terasa damai walau hidup penuh masalah. Kehidupan ini penuh ujian. Sahabat Ashifa tentu paham, bahwa tidak ada manusia yang bebas dari cobaan. Ada masalah rumah tangga, rezeki yang seret, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau hati yang gelisah karena beban hidup. Namun, bagi orang yang tahajudnya diterima, masalah itu tidak lagi membebaninya. Bukan berarti masalah hilang, tetapi hati terasa lebih ringan dalam menghadapinya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada bisikan dalam jiwa yang berkata, tenang, Allah bersamamu. Damai yang hadir setelah tahajud adalah tanda bahwa doamu sudah sampai. Karena bagaimana mungkin hati yang penuh masalah bisa merasa tenteram, kecuali jika ada kekuatan besar yang menjaganya. Inilah keajaiban tahajud, sahabat. Mungkin kamu tidak menyadarinya, mungkin kamu berpikir itu hanya sugesti. Namun sesungguhnya, ketenangan itu adalah jawaban dari langit. Tanda ketiga, doa yang kamu ucapkan menemukan jalannya. Ini adalah tanda yang membuat banyak orang merinding. Saat kamu berdoa di tengah malam, mungkin kamu meminta sesuatu yang besar. Rezeki yang luas, jodoh yang baik, kesembuhan dari penyakit, atau jalan keluar dari masalah hidup. Dan anehnya, setelah beberapa waktu, pintu-pintu itu mulai terbuka satu persatu. Bukan selalu dengan cara yang kamu inginkan.
Kadang tidak sesuai dengan doa yang kamu sebutkan secara detail. Namun, tiba-tiba muncul kemudahan. Masalah yang pelik menjadi ringan. Jalan yang buntu tiba-tiba terbuka. Semua itu adalah tanda bahwa doa tahajudmu sedang menemukan jalannya. Doa itu tidak lagi mengambang, tetapi menembus langit dan kembali dalam bentuk jawaban. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasakannya? Saat doa-doa yang kamu panjatkan di malam sunyi tiba-tiba menemukan titik terang. Itu bukan kebetulan, itu bukti bahwa tahajudmu telah diijabah. Sampai di sini, mari kita berhenti sejenak dan merenung. 3 tanda ini saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Bayangkan, bangun malam yang ringan, hati yang damai, dan doa yang menemukan jalannya. Itu baru awal, sahabat. Masih ada 6 tanda berikutnya yang lebih dahsyat, lebih menggetarkan, dan akan kita bahas di bagian selanjutnya. Namun sebelum kita lanjut, izinkan aku bertanya. Dari 3 tanda ini, adakah salah satunya yang pernah kamu rasakan? Jika iya, itu artinya kamu sedang dalam perjalanan menuju doa yang benar-benar diangkat ke langit. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Biar energi positifnya mengalir, biar doa kita saling menguatkan, dan biar kita sama-sama yakin bahwa malam bukan sekadar waktu untuk tidur, tapi waktu paling sakral untuk bercakap dengan Sang Maha Mendengar. Sahabat Ashifa, jangan tinggalkan ruang ini dulu. Karena di bagian kedua nanti, kita akan membahas 3 tanda berikutnya yang lebih dalam. Tanda yang membuatmu semakin yakin bahwa tahajud adalah jalan paling ajaib untuk mengetuk pintu langit. Sahabat Ashifa yang selalu dirahmati Allah, terima kasih karena masih setia bersama di ruang ini. Jika kamu sampai di bagian kedua ini, aku yakin hatimu memang sedang dipandu oleh cahaya langit. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar hal seperti ini, apalagi memahaminya. Maka, jangan pernah menganggap keberadaanmu di sini sebagai hal biasa. Ini adalah panggilan khusus untukmu, seolah langit ingin berkata, inilah saatnya engkau tahu, tanda-tanda doamu telah diijabah. Di bagian pertama tadi, kita sudah membahas 3 tanda awal. Bangun malam yang terasa ringan, hati yang tetap damai walau masalah mendera, dan doa-doa yang menemukan jalannya. Ketiganya sudah cukup untuk membuat siapapun merinding. Namun ternyata, tanda-tanda itu masih berlanjut. Ada tanda-tanda berikutnya yang lebih menggetarkan hati, tanda yang membuatmu semakin yakin bahwa tahajud bukanlah ibadah biasa, melainkan jembatan emas menuju rahmat Allah. Sekarang, mari kita masuk pada 3 tanda selanjutnya, yaitu tanda keempat, kelima, dan keenam. Tanda ini seringkali tidak disadari, padahal jelas terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tanda keempat, tubuh terasa segar meski tidur hanya sebentar. Sahabat Ashifa, kita semua tahu bahwa tubuh manusia butuh istirahat. Umumnya, orang membutuhkan 6-8 jam tidur agar tubuhnya bugar. Namun, ada fenomena aneh yang sering dialami oleh mereka yang tahajudnya diterima. Meski tidur hanya sebentar, tubuhnya tetap terasa segar. Coba perhatikan, pernahkah kamu hanya tidur 3 atau 4 jam, lalu bangun untuk tahajud, dan setelah itu justru tubuhmu terasa segar seakan tidur panjang? Itu bukan sekadar keajaiban biologis. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu mendapat energi tambahan dari cahaya doa. Para ulama sering mengatakan bahwa ruh yang disentuh oleh doa malam akan menyalurkan energi pada jasadnya. Sehingga jasad tidak lagi bergantung pada panjangnya tidur, melainkan pada kekuatan ruhani yang terisi saat sujud. Itulah mengapa orang-orang yang terbiasa tahajud justru tampak bugar, wajahnya bercahaya, dan semangatnya berbeda dengan orang yang tidur sepanjang malam tanpa pernah bangun. Tubuh yang segar setelah tahajud bukan sekadar bonus. Itu adalah tanda bahwa langit telah merestui doamu. Seolah Allah berkata, aku cukupkan energimu, karena engkau telah mengingatku di saat orang lain lalai. Tanda kelima, ada kerinduan yang tumbuh untuk kembali mengulanginya. Inilah tanda yang tidak bisa dibuat-buat. Sahabat, orang yang tahajudnya benar-benar diterima tidak akan merasa puas hanya sekali. Justru setelah bangun malam, hatinya rindu untuk kembali. Ada rasa ingin lagi, dan ingin lagi. Kerinduan ini berbeda dengan rutinitas. Kalau rutinitas biasanya terasa membosankan, kerinduan pada tahajud justru terasa manis. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati menjadi candu dengan ketenangan sepertiga malam. Bayangkan, di saat orang lain masih terlelap dalam mimpi, kamu justru merindukan untuk kembali sujud.
Itu bukanlah hal biasa. Itu tanda bahwa Allah telah menanamkan cintanya dalam hatimu. Kerinduan ini juga menjadi tanda bahwa tahajudmu sudah sampai ke langit. Karena tidak mungkin seseorang bisa rindu pada ibadah, kecuali jika hatinya sudah disentuh oleh rahmat Allah. Maka, bila kamu merasakan rindu yang aneh, ingin sekali lagi bangun malam meski tubuhmu lelah, ketahuilah bahwa itu tanda kuat bahwa tahajudmu sudah diterima. Tanda keenam, rezeki terasa lebih lapang, meski kadang datang dari arah yang tak terduga. Sahabat Ashifa, siapa di antara kita yang tidak ingin rezekinya lapang? Semua orang tentu berharap demikian. Namun, ada rahasia besar di balik tahajud. Orang yang terbiasa menghidupkan malamnya, seringkali mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki. Bukan hanya soal materi, tetapi juga rezeki dalam bentuk lain. Bisa berupa kesehatan yang jarang sakit, pertemanan yang tulus, keluarga yang harmonis, atau pekerjaan yang selalu ada jalan keluarnya. Semua itu adalah bentuk rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga. Pernahkah kamu merasakan, saat hidup terasa buntu, tiba-tiba saja pintu rezeki terbuka? Ada seseorang yang membantu, ada peluang yang datang, atau ada jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan. Itu bukan kebetulan, itu adalah jawaban dari tahajudmu. Rezeki yang lapang bukan sekadar soal banyaknya harta, tapi lebih dari itu, ada keberkahan di dalamnya. Sedikit tapi cukup, sederhana tapi bahagia. Dan semua itu terjadi karena langit telah merespons doa-doa malammu. Sahabat, tiga tanda ini sungguh luar biasa. Tubuh yang segar meski tidur sebentar, kerinduan yang terus tumbuh untuk kembali mengulanginya, dan rezeki yang terasa lebih lapang. Ketiganya bukan hal biasa, melainkan bukti nyata bahwa tahajudmu sedang diijabah. Bayangkan, jika salah satu saja dari tanda ini hadir dalam hidupmu, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa langit tidak menolakmu. Apalagi jika semuanya hadir bersamaan, maka hidupmu akan penuh dengan keajaiban yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Pernahkah kamu merasakan salah satu dari tiga tanda ini? Jika iya, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Biar energi positif mengalir, biar doa kita saling terhubung, dan biar kita sama-sama yakin bahwa doa malam tidak pernah sia-sia. Sahabat Ashifa, perjalanan kita belum selesai. Masih ada tiga tanda terakhir yang lebih dalam, tanda yang membuat bulu kuduk berdiri, tanda yang menjadi bukti paling nyata bahwa tahajudmu benar-benar diangkat ke langit. Tanda-tanda itu akan kita kupas tuntas di bagian ketiga nanti. Maka jangan pergi dulu, tetaplah bersama kami, karena di bagian berikutnya kita akan membahas rahasia yang akan membuatmu semakin yakin bahwa doa tahajud adalah jalan paling cepat menuju rahmat Allah. Sahabat Ashifa yang penuh cahaya, terima kasih karena masih setia mengikuti perjalanan kita hingga bagian ketiga ini. Tidak semua orang kuat untuk bertahan sampai titik ini. Jika kamu masih mendengarkan dengan hatimu terbuka, itu artinya memang ada pesan khusus yang langit ingin sampaikan kepadamu. Ingatlah, tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup ini, termasuk kehadiranmu di sini, yang dipandu oleh takdir agar bisa menerima bisikan rahasia tentang tanda-tanda tahajud yang sudah diijabah. Di dua bagian sebelumnya, kita sudah membahas 6 tanda. Mulai dari bangun malam yang terasa ringan, hati yang damai meski penuh masalah, doa-doa yang menemukan jalannya, tubuh yang segar meski tidur sebentar, kerinduan yang terus tumbuh untuk kembali tahajud, hingga rezeki yang terasa lebih lapang. Semua itu sudah cukup untuk membuat hati kita bergetar. Namun, perjalanan belum berakhir. Masih ada 3 tanda terakhir, tanda yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih menggetarkan jiwa. Tanda yang membuatmu yakin bahwa doa-doamu bukan hanya didengar, tetapi benar-benar diangkat tinggi dan diterima oleh langit. Mari kita bahas satu persatu. Tanda ketujuh, doa-doa kecilmu seakan langsung dijawab. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu hanya sekadar terlintas dalam hati sebuah keinginan sederhana, lalu beberapa waktu kemudian keinginan itu terkabul tanpa kamu sadari? Misalnya, kamu merasa ingin bertemu seseorang, tiba-tiba orang itu hadir. Kamu merasa ingin sesuatu yang kecil, seperti makanan atau bantuan kecil, tiba-tiba saja itu datang tanpa diminta. Itulah tanda bahwa doa-doa kecilmu telah dijawab. Doa yang tidak kamu lafalkan pun, doa yang hanya sekadar lintasan hati, sudah mendapat respon dari langit. Bagaimana mungkin hal kecil itu bisa terwujud dengan mudah kalau bukan karena doa-doa malammu sudah mengetuk pintu langit? Tahajud membuat hubunganmu dengan Sang Maha Pengabul menjadi sangat dekat.
Dekat sekali, hingga lintasan hatimu pun seakan didengar dan dijawab. Inilah tanda yang membuat banyak orang merinding. Karena tidak semua orang bisa merasakannya. Hanya mereka yang benar-benar tulus dalam sujud malamlah yang bisa diberi tanda seperti ini. Tanda ke-8, hubungan dengan sesama manusia menjadi lebih mudah. Sahabat, hidup kita tidak pernah lepas dari interaksi dengan manusia lain. Ada hubungan keluarga, sahabat, tetangga, rekan kerja, dan banyak lagi. Namun, bagi mereka yang tahajudnya diterima, hubungan-hubungan itu seringkali menjadi lebih mudah. Orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Kata-katanya lebih didengar, wajahnya memancarkan ketenangan. Orang yang tahajudnya diterima biasanya tidak sadar bahwa dirinya sedang dipandang berbeda. Ia tidak berusaha untuk menarik simpati, tapi simpati itu datang sendiri. Ia tidak berusaha mencari hormat, tapi hormat itu mengalir tanpa diminta. Mengapa bisa begitu? Karena cahaya tahajud telah menempel di wajah dan hatinya. Ketika seseorang terbiasa mengadu di hadapan Allah di tengah malam, maka di siang hari, Allah akan menjadikan manusia lain lebih mudah menerimanya. Inilah rezeki yang jarang disadari. Rezeki berupa hubungan sosial yang harmonis, yang membuat hidup lebih ringan dijalani. Tanda ke-9, air mata yang keluar saat sujud menjadi tanda rahmat. Sahabat Ashifa, inilah tanda yang paling menggetarkan hati. Saat tahajudmu diterima, ada momen di mana air mata menetes tanpa bisa ditahan. Bukan karena kesedihan dunia, bukan karena luka manusia, melainkan karena hatimu benar-benar menyatu dalam sujud. Air mata itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ia menjadi saksi bahwa hatimu sedang disentuh oleh rahmat langit. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kadang kamu sendiri bingung, mengapa air mata itu mengalir. Namun sebenarnya, itu adalah jawaban paling nyata bahwa doa-doamu telah sampai. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menangis dalam sujud. Air mata itu adalah tanda cinta dari Allah. Jika kamu pernah merasakannya, ketahuilah bahwa itu adalah bukti paling kuat bahwa tahajudmu telah diijabah. Sahabat, 3 tanda terakhir ini sungguh luar biasa. Doa kecilmu yang terkabul tanpa sadar, hubungan manusia yang terasa lebih mudah, dan air mata yang menetes saat sujud. Jika salah satunya saja pernah kamu alami, itu sudah cukup membuatmu yakin bahwa tahajudmu tidak sia-sia. Mari kita rangkum sebentar. Ada 9 tanda yang kita bahas dari awal. 3 di bagian pertama, 3 di bagian kedua, dan 3 terakhir di bagian ini. Dan ingatlah, cukup satu saja dari 9 tanda ini yang hadir dalam hidupmu. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwa tahajudmu telah sampai ke langit. Bayangkan betapa dahsyatnya bila lebih dari 1 tanda hadir bersamaan. Hidupmu akan dipenuhi cahaya, hatimu dipenuhi ketenangan, dan langkahmu akan selalu dipandu menuju kebaikan. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Jika selama ini kamu sudah berusaha bangun malam, sudah mencoba meneteskan air mata dalam doa, jangan pernah merasa usahamu sia-sia. Karena setiap sujudmu tercatat, setiap doa malammu didengar, dan setiap air mata yang jatuh menjadi saksi di hadapan Allah. Mungkin kamu merasa belum ada jawaban. Mungkin kamu merasa doamu belum terkabul. Tapi jangan salah sangka, bisa jadi tanda-tanda ini sudah hadir dalam hidupmu, hanya saja kamu belum menyadarinya. Itulah mengapa, penting bagi kita untuk merenung, mengingat kembali, dan melihat lebih dalam. Siapa tahu, sebenarnya langit sudah mengijabah doa kita, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Sahabat Ashifa, di titik ini, aku ingin mengajakmu lagi untuk menyalurkan energi positif. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Angka ini adalah simbol bahwa kita saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mengirim doa agar tahajud kita semua diterima. Bayangkan, jika ratusan atau ribuan sahabat Ashifa menuliskan angka yang sama, maka energi doa itu akan menyatu, mengalir, dan semoga menjadi jalan agar langit semakin mudah merespons doa-doa kita. Akhirnya, sampailah kita pada kesimpulan besar dari perjalanan panjang ini. Tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Ia adalah jembatan rahasia menuju langit. 9 tanda yang kita bahas bukanlah khayalan, melainkan pengalaman nyata yang bisa dirasakan oleh siapapun yang tulus. Bangun malam yang ringan, hati yang damai, doa yang menemukan jalannya, tubuh yang segar, kerinduan yang terus tumbuh, rezeki yang lapang, doa kecil yang terkabul, hubungan yang lebih mudah, dan air mata yang menetes dalam sujud.
Semua itu adalah bukti bahwa tahajud adalah ibadah yang penuh dengan rahasia besar. Maka jangan pernah berhenti, sahabat. Teruslah bangun di tengah malam. Teruslah menengadahkan tanganmu, karena bisa jadi, doa yang kamu panjatkan malam ini adalah doa yang akan mengubah hidupmu selamanya. Tahajud bukan hanya tentang apa yang kita minta, tapi tentang siapa yang kita temui dalam doa. Dan siapa lagi kalau bukan Allah, Sang Maha Mendengar. Sampai di sini, perjalanan kita dalam 3 bagian ini akhirnya lengkap. Dari awal hingga akhir, kita sudah melihat betapa dahsyatnya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tahajud kita sudah diijabah. Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya yang terus menyinari langkah kita. Terima kasih, sahabat Asy-Syifa, karena sudah setia menemani hingga akhir. Jangan lupa, tuliskan angka 77 sebagai simbol energi positif, agar doa kita saling menguatkan. Dan percayalah, tidak ada satupun doa malam yang sia-sia. Semua doa yang tulus akan menemukan jalannya. Jika tidak di dunia, maka pasti di akhirat. Karena langit tidak pernah menolak doa hamba yang mengetuk pintunya di sepertiga malam. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita tarik napas dalam-dalam, dan kita duduk sejenak bersama-sama dalam perenungan ini. Kita telah berjalan panjang menelusuri tanda-tanda ajaib yang sering kali luput dari perhatian kita. Dan kini tibalah saatnya kita menutup perjalanan batin ini dengan kesimpulan yang akan membuat hati kita semakin tunduk, semakin merinding, dan semakin penuh keyakinan kepada kebesaran Allah. Tahajud, saudaraku, bukan sekadar ibadah sunnah. Tahajud adalah pintu langit yang dibukakan khusus di sepertiga malam. Saat semua mata tertidur lelap, saat dunia diam tanpa hiruk-pikuk, disitulah doa-doa kita mengalun, naik menembus langit, diangkat oleh para malaikat, dan dihadapkan langsung kepada Sang Maha Mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah kita tahu tanda-tanda bahwa doa kita sudah benar-benar menembus langit? Apakah kita menyadari sinyal-sinyal gaib yang dikirim Allah sebagai jawaban, bahkan sebelum doa itu terwujud nyata? Inilah yang tadi kita bahas. Ada 9 tanda, dan cukup satu saja dari tanda itu yang muncul dalam hidupmu, berarti tahajudmu tidak sia-sia. Tahajudmu sudah diijabah langit. Dan di kesimpulan ini, mari kita rangkai kembali keindahan tanda-tanda itu, lalu kita resapi makna terdalamnya, agar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menjelma menjadi keyakinan yang menghujam ke relung jiwa. 1. Ketenangan hati yang tak bisa dijelaskan. Tanda pertama yang tadi kita bahas adalah ketika hati kita tiba-tiba tenang, meskipun masalah belum selesai. Bukankah itu aneh? Logikanya, orang tenang karena masalahnya tuntas. Tapi pejuang tahajud berbeda. Mereka mendapatkan ketenangan bahkan sebelum jalan keluar datang. Itulah bukti nyata bahwa doa mereka sudah diangkat ke langit. Karena ketenangan itu bukan dari dunia, melainkan hadiah langsung dari Allah. 2. Air mata yang jatuh tanpa disadari. Tahajud yang diijabah langit seringkali ditandai dengan air mata yang mengalir, bahkan tanpa diminta. Bukan karena kesedihan dunia, tapi karena hati benar-benar disentuh oleh rahmat Allah. Air mata itu seolah menjadi tinta penguat doa, yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka jangan pernah remehkan tangisan di sepertiga malam, sebab itu tanda engkau sedang dipeluk oleh cinta ilahi. 3. Masalah yang sulit tiba-tiba menemukan jalan. Ada kalanya kita menghadapi jalan buntu. Logika manusia berkata tidak ada solusi. Tapi setelah tahajud, tiba-tiba terbuka jalan. Bisa jadi melalui orang yang tak terduga, atau melalui ide yang datang begitu saja. Inilah tanda ketiga, bahwa langit sudah mengijabah. Karena janji Allah, barang siapa yang mendekat di malam hari, maka masalahnya akan dipermudah. 4. Hati yang semakin lembut. Seorang pejuang tahajud yang doanya diijabah biasanya akan mengalami perubahan karakter. Hati yang tadinya keras, menjadi lembut. Mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, mudah berempati kepada sesama, mudah menangis karena dosa. Ini adalah tanda keempat, bukankah? Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah orang yang hatinya lembut. 5. Rezeki yang mengalir tanpa terduga. Tahajud yang diangkat ke langit juga bisa ditandai dengan pintu rezeki yang terbuka. Bukan hanya berupa materi, tapi juga kesehatan, kesempatan, pertemanan yang baik, bahkan ilmu yang bermanfaat. Rezeki datang dari arah yang tak pernah kita bayangkan. Itulah tanda kelima, bahwa langit sudah menjawab. 6. Doa terkabul dengan cara yang ajaib. Kadang doa kita tidak dikabulkan persis seperti yang kita minta,
tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya kita minta satu hal, tapi Allah memberi yang lebih besar. Atau kita minta sesuatu segera, tapi ternyata ditunda, lalu ketika waktunya tepat, hasilnya jauh lebih indah. Inilah tanda ke-6. 7. Didekatkan dengan orang-orang solih. Tahajud yang diijabah juga membuat kita didekatkan kepada orang-orang baik. Tiba-tiba kita dipertemukan dengan guru yang membimbing, sahabat yang menguatkan, atau pasangan hidup yang menuntun kita semakin dekat kepada Allah. Tanda ke-7 ini adalah hadiah besar, karena lingkungan yang baik adalah penjaga istiqomah. 8. Hati semakin rajin beribadah. Seseorang yang tahajudnya diijabah akan merasakan dorongan yang kuat untuk terus beribadah. Sholat fardu menjadi lebih ringan, membaca Al-Quran terasa nikmat, sedekah menjadi lebih mudah. Ini tanda ke-8, bahwa Allah telah membalas doa kita dengan kekuatan iman yang semakin kokoh. 9. Hati merasa dekat dengan Allah. Dan tanda terbesar, tanda ke-9, adalah perasaan bahwa Allah selalu dekat. Meski dunia menolak, hati tidak lagi takut. Meski dunia menjauh, hati tidak lagi hampa. Karena ada keyakinan yang kuat bahwa Allah bersama kita. Inilah tanda paling dahsyat, bahwa tahajudmu benar-benar sudah diijabah. Merinding? Bukan. Coba renungkan, dari 9 tanda ini, adakah satu saja yang pernah engkau rasakan? Jika iya, maka bersyukurlah. Karena itu bukti, doamu sudah sampai. Doamu sudah menembus langit. Doamu sudah diangkat, dicatat, dan tidak akan pernah sia-sia. Tahajud bukan tentang berapa lama kita sujud, bukan tentang berapa banyak doa yang kita ucapkan, melainkan tentang keikhlasan dan keyakinan kita saat berdiri di hadapan Allah. 1 rakaat dengan hati yang penuh cinta bisa lebih kuat daripada 1000 rakaat yang hanya sekadar gerakan. Pesan terakhir untuk pejuang tahajud. Saudaraku semua, jangan pernah merasa sia-sia ketika bangun di sepertiga malam. Jangan pernah merasa rugi ketika meninggalkan hangatnya selimut demi sujud. Jangan pernah merasa sendirian ketika dunia terlelap. Karena di saat itu, langit terbuka, doamu diangkat, namamu disebut, dan ketahuilah, tahajudmu tidak akan pernah sia-sia. Maka jagalah tahajudmu, meski hanya 2 rakaat. Jangan berhenti, meski terasa berat. Karena siapa tahu, justru malam ini adalah malam yang mencatatmu sebagai hamba yang doanya diijabah. Dan ingatlah, cukup satu saja dari 9 tanda tadi yang hadir dalam hidupmu, maka bersyukurlah. Itu artinya, doa tahajudmu sudah dijawab. Langit sudah mengijabahmu. Dan hidupmu sedang ditata oleh tangan ilahi menuju kebaikan yang tak terhingga. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, saudaraku semua. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Termasuk engkau yang sedang menonton dan mendengarkan pesan ini. Itu berarti Allah sedang mengetuk pintumu, mengingatkanmu untuk lebih dekat, lebih tekun, lebih yakin dalam tahajudmu. Kalau engkau ingin hidupmu penuh keberkahan, jangan pernah lepaskan tahajud. Karena tahajud adalah rahasia langit, yang mampu membalikkan takdir, mengubah gelap menjadi terang, dan menjadikan doa-doamu bukan hanya terdengar, tapi juga diijabah. Dan sekarang, mari kita tutup dengan rasa syukur, dengan doa yang sama-sama kita panjatkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam tahajud, hamba-hamba yang dicintainya, dan hamba-hamba yang kelak berkumpul bersama orang-orang solih di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami satu persatu tanda yang begitu dahsyat, mari kita renungkan kembali dengan hati yang tenang. Betapa tidak, kita sudah membahas 9 tanda luar biasa yang menjadi pertanda bahwa doa dan munajat kita di sepertiga malam telah naik ke langit dan diijabah oleh Allah. Tanda-tanda itu bukan sekadar cerita atau kisah manis, melainkan pengalaman rohani yang nyata, yang banyak dirasakan oleh mereka yang istiqomah menegakkan tahajud. Namun, di antara 9 tanda tersebut, ada pesan besar yang seakan menjadi inti. Cukup dengan satu tanda saja, itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan hati bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi jika kita mendapatkan lebih dari satu tanda, maka jangan heran jika hidup kita berubah menjadi jauh lebih indah, penuh keberkahan, dan diliputi ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bayangkan, ketika tubuhmu ringan bangun di sepertiga malam, saat semua orang masih terlelap, lalu engkau berdiri di hadapan Sang Pencipta dengan air mata yang jatuh tanpa dipaksa. Bukankah itu sudah tanda paling nyata bahwa Allah sedang meneguhkan hatimu? Atau ketika engkau selesai tahajud lalu hatimu terasa lapang, dadamu plong, seolah-olah semua beban dunia sudah diangkat.
Bukankah itu bukti bahwa Allah mendekatkan rahmat-Nya? Sahabatku, ketahuilah bahwa tanda-tanda itu ibarat cahaya kecil yang menyinari jalan kita. Jangan pernah menunggu semua tanda hadir sekaligus. Satu tanda saja, itu sudah emas. Satu tanda saja, itu sudah pelukan dari langit. Satu tanda saja, itu berarti Allah sudah berkenan menoleh pada doa-doa kita. Maka siapapun yang masih meremehkan tahajud, sungguh ia sedang kehilangan harta terbesar yang ditawarkan oleh malam. Mari kita kembali sejenak ke dalam diri. Tanyakan dengan jujur, apakah kita sudah benar-benar menjaga tahajud kita? Apakah kita sudah bangun dengan niat tulus, bukan karena sekadar ikut-ikutan atau ingin dianggap saleh? Karena sesungguhnya, tahajud itu adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, kecuali Allah. Dan disitulah letak kemurniannya. Mungkin ada yang berkata, saya sudah tahajud bertahun-tahun, tetapi belum juga kaya, belum juga mendapatkan pasangan, belum juga berhasil seperti yang saya harapkan. Sahabatku, ketahuilah bahwa ukuran terkabulnya doa bukan selalu soal materi. Bisa jadi, dengan tahajud itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari keburukan yang tidak kamu ketahui. Bisa jadi, dengan tahajud itu, Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik di masa depan. Bisa jadi, dengan tahajud itu, Allah sedang menghapus dosa-dosamu sedikit demi sedikit, hingga engkau layak dipertemukan dengan surga. Inilah yang sering tidak kita sadari. Kita terlalu sibuk menuntut hasil yang kasat mata, padahal nikmat terbesar justru sering tersembunyi. Ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, rasa syukur yang dalam, itu semua adalah jawaban doa yang jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Bukankah hati yang tenang itu mahal harganya? Bukankah dada yang lapang itu jauh lebih berharga daripada harta? 9 tanda itu sesungguhnya bukan sekadar ciri, melainkan jembatan menuju keyakinan. Saat engkau merasakan salah satunya, genggamlah erat. Jangan lepaskan, jadikan itu sebagai bukti bahwa tahajudmu tidak sia-sia. Bahkan ketika air matamu jatuh hanya sekali dalam sebulan, itu pun bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menyapa jiwamu. Bayangkan, jika malaikat saja berlomba-lomba turun ketika ada hamba yang berdoa di sepertiga malam, lalu bagaimana mungkin Allah tidak mendengar? Bagaimana mungkin Allah tidak memperhatikan? Ingatlah, doa tahajud itu tidak pernah tertolak, hanya saja cara ijabahnya berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semua tergantung pada kasih sayangnya. Maka jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan pernah menukar tahajudmu dengan tidur panjang yang hanya meninggalkan rasa malas. Karena sekali saja engkau kehilangan tahajud, bisa jadi engkau kehilangan momen emas yang tidak akan kembali. Saudaraku, mari kita bayangkan satu hal. Jika suatu saat kita dipanggil pulang oleh Allah, lalu malaikat bertanya di kubur, apakah engkau pernah berdiri di tengah malam, memohon hanya kepada Tuhanmu? Maka betapa indah jika kita bisa menjawab, ya, aku pernah, meski dengan segala keterbatasanku. Jawaban itu akan menjadi cahaya yang menerangi kubur kita, dan menjadi saksi bahwa kita pernah menjadi tamu istimewa di hadapan Allah. Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Kekayaan, jabatan, pujian manusia, semua akan hilang. Tetapi tahajud, doa di sepertiga malam, itulah yang akan kita bawa sebagai bekal. Karena tahajud itu bukan sekadar ibadah, melainkan tanda cinta. Dan 9 tanda yang kita bahas tadi hanyalah bukti kecil dari cinta besar Allah kepada hambanya. Maka, siapapun yang malam ini menonton video ini, percayalah, engkau tidak hadir di sini secara kebetulan. Ini adalah panggilan, ini adalah sinyal bahwa Allah ingin engkau lebih dekat dengannya. Bahwa malam-malammu masih bisa kau isi dengan tangisan lembut, dengan doa penuh harap, dengan sujud yang khusyuk. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Karena malam ini bisa jadi malam terakhirmu. Sahabatku, mari kita sudahi perjalanan panjang ini dengan sebuah doa. Semoga Allah menguatkan kita untuk terus istiqomah dalam tahajud. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dirindukan oleh malaikat, yang dicatat sebagai kekasihnya, yang doanya menembus langit dan dikabulkan tanpa penghalang. Dan semoga setiap dari kita mendapatkan setidaknya 1 dari 9 tanda itu, agar hati kita semakin yakin bahwa tahajud kita sudah sampai ke langit. Jika engkau merasa tersentuh, jika engkau merasa doa ini untukmu, maka izinkan hatimu bergetar sejenak dan ucapkan dalam hati, Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang Kau cintai dalam sepertiga malammu.
Dan bagi engkau yang ingin menebar energi positif, ketiklah angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa malam ini engkau siap menjadi bagian dari pejuang tahajud. Angka itu sederhana, tetapi doa yang menyertainya akan terangkat sebagai cahaya di langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk duduk bersama kami di ruang kecil ini. Semoga langkahmu selalu dipenuhi cahaya, rezekimu mengalir deras, hatimu selalu damai, dan hidupmu penuh berkah. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah menjadi hamba yang dirindukan langit.